Saat ini saya lagi berada di gereja Paroki Lodalem. Nah, inilah bagian dalam dari gereja Paroki Lodalem. Nah, kursi-kursi atau bangku-bangkunya seperti ini. Nah, salah satu hal yang paling khas dalam gereja Katolik adalah ada tempat berlutut. Seperti ini. Oke, kita maju ke depan. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian depan. Oke, ini bagian depannya. Ada apa saja di sini? Ada altar. Altar adalah meja untuk mempersembahkan Ekaristi, untuk mempersembahkan korban Ekaristi tubuh dan darah Kristus. Oke, kita lihat ada apa saja di sini. Nah, ini altarnya. Lalu kemudian, di sini ada apa ini? Ini adalah mimbar bacaan atau mimbar sabda. Di tempat inilah sabda Allah dibacakan. Lalu kemudian, kita masuk lagi. Ada patung Bunda Maria. Ini tabernakel. Salibnya. Nah, di bagian ini adalah bagian kor. Petugas kor mereka ada di sini. Ini tempat untuk petugas kor. Ada organnya. Nah, di sini ada stasiun Jalan Salib. Nah, inilah bagian dalam dari gereja Katolik di Lodalem, Paroki Lodalem. Seperti inilah tampak gereja. Ini bagian dalam.
Ini adalah ruang sakristi di mana disimpan peralatan-peralatan liturgi seperti yang Anda lihat pada kesempatan ini. Nah, ada kasula, ada stola, lalu kemudian ada peralatan misa, ada hosti, ada anggur, ada piala, ada sibori. Ada juga jam dinding supaya kita bisa tahu jam berapa perayaan Ekaristi. Dan salah satu yang penting adalah ada kalender liturgi. Nah, kalender liturgi harus ada dalam setiap sakristi agar setiap koster tahu hari ini perayaan apa, lalu warna liturginya apa, bacaannya apa. Nah, ini penting buat seorang koster dan seorang imam untuk mengetahui apa perayaan hari ini. Misa hari ini itu misa perayaan biasa ataukah hari raya atau peringatan, lalu bacanya seperti apa. Nah, fungsi dari kalender liturgi untuk membantu seorang imam atau seorang koster untuk mempersiapkan sebuah liturgi yang baik dan benar. Nah, salah satu lagi yang paling penting di sini adalah ini dikhususkan untuk para imam, yakni ada doa ketika mengenakan busana liturgi. Nah, salah satunya ketika mengenakan amik, ini doa yang dibacakan, lalu mengenakan alba, ini doa yang dibacakan, menggunakan singal, inilah doa yang dibacakan, lalu menggunakan stola, menggunakan kasula. Nah, ini doanya. Oke. Selain itu ya juga ada ya kalender. Lalu di dalam sini juga disimpan peralatan-peralatan liturgi lainnya seperti buku-buku misa. Nah, ada Evangeliarum, terus ada buku tata perayaan Ekaristi, dan buku-buku liturgi lainnya. Selain itu juga ada Alkitab, ada kota kolekte, tempat air suci, dan lain-lain sebagainya. Ini fungsi dari ruang sakristi untuk menyimpan segala macam hal yang berhubungan dengan perayaan liturgi. Nah, ada di sini juga ada baju-baju misdinar. Nah, disimpan di tempat ini. Sakristi biasanya memang dikhususkan untuk menyimpan benda-benda seperti ini. Pakaian imam, pakaian misdinar. Nah, di gereja paroki Lodalem ini ada sebuah makam. Makam siapakah ini? Oh, ini adalah makam Romo Hubertus Lohus Okarm. Oh, adanya. Dia wafat pada tanggal 8 Agustus 1973. Nah, ini makamnya. Persis di sebelah gereja. Inilah tampak makam Romo Hubertus. Nah, paroki Lodalem juga punya sebuah Goa Maria. Ini tampak Goa Maria. Oke, saya sekarang lagi berada di depan Goa Maria paroki Lodalem. Inilah tampak Goa Marianya. Ini halamannya. Halaman Goa Marianya lumayan luas. Lagi-lagi tepatnya ada di sebelah gereja. Nah, ini goanya. Inilah Goa Maria dan inilah patung Bunda Marianya. Seperti inilah.
Wah, di sebelah kiri dan kanan Gua Maria ini terdapat pepohonan yang besar, yang rindang seperti yang Anda lihat. Ada pohon mahoni seperti ini. Sekarang kita berjalan menuju ke depan halaman gereja. Nah, inilah pelataran atau halaman gereja. Wow, luas sekali halamannya. Nah, inilah halaman gereja. Dan inilah bagian depan gereja paroki Lodalem, Maria Annunziata Lodalem. Nah, saat ini saya lagi berada di depan gereja Maria Annunziata paroki Lodalem. Seperti ini gerejanya. Anda bisa melihat halamannya luas seperti ini. Oh, kita maju ke depan untuk melihat ada keterangan tentang gereja ini. Seperti ini. Inilah keterangan tentang gereja paroki Lodalem, gereja Katolik Maria Annunziata, berdiri pada tanggal 21 Juli tahun 1971, diberkati pada tanggal 27 Juni 1971, dan direnovasi pada tanggal 1 April 1990. Nah, alamatnya di Jalan Trisula 57 Lodalem, Kalepare, Malang. Nah, inilah keterangan tentang gereja paroki Lodalem. Ini halamannya sangat luas, banyak pepohonan. Ternyata di gereja ini juga memiliki usaha. Ada toko AC milik paroki, membantu operasional paroki. Inilah tokonya. Jadi di sisi sebelah kiri ini ada Gua Marianya, lalu di sisi sebelah kanan ini ada pastorannya. Nah, inilah sisi pastorannya. Nah, pastorannya tampak seperti ini. Lagi-lagi banyak pepohonan sehingga rindang. Nah, inilah pastorannya. Inilah kantor sekretariat paroki Lodalem. Ini adalah bagian dalam pastorannya. Ada patung Bunda Maria, ada kolam. Ini ada kolamnya seperti ini. Ada air sementara mengalir. Ini tepat di halaman tengah pastoran. Di sisi sana ada kamar,
Lalu di sisi sini ada ruang makan dan di sisi sini ada sekretariat. Jadi goa Patung Bunda Maria dan taman serta kolam ini berada di tengah-tengah. Saat ini saya lagi berada dalam ruang sekretariat paroki Maria Annunziata Lodalem. Nah, inilah ruang sekretariatnya seperti ini. Ruang menyimpan data-data. Oh, di sini ada data statistik paroki Lodalem tahun 2021. Nah, Anda bisa membaca di sana. Dan ini satu hal yang penting adalah peta paroki. Nah, peta paroki dimaksudkan supaya setiap orang yang bertugas di sini atau setiap orang yang datang ke tempat ini, dia bisa tahu tempat atau wilayah stasi-stasi ada di mana, bisa menjadi penunjuk arah atau penunjuk jalan bagi setiap orang yang ada di sini. Tapi dia juga bisa mengetahui ada apa saja di tempat ini, di wilayah ini, kampung-kampung apa aja, ada di wilayah mana, dan bisa mengetahui ciri khas dan karakteristik di wilayah ini. Nah, peta sangat membantu. Nah, seperti inilah. Ini adalah bagian dapur, bagian belakang pastoran. Bagian belakang pastoran ini terdiri dari taman. Woi, ada taman, keren. Ya, beruntung karena tempat ini punya halaman yang luas sehingga kita bisa banyak berkreasi. Oh, ada pengolahan. Nah, mereka juga banyak pohon jatinya. Ya, karena memang di tempat ini halamannya cukup luas sehingga kita bisa banyak melakukan aktivitas seperti berkebun, bertani. Ya, banyak hal yang bisa ditanam di sini, banyak hal yang bisa dikelola di tempat ini. Nah, kebetulan di sini mereka tanam pohon jati seperti ini. Nah, di sana kita melihat ada karyawan pastoran lagi bekerja. Apa yang dia kerjakan kita tidak tahu. Kotoran kambing. Oh, dibuat pupuk. Buat pupuk. Ya. Ternyata bapak itu mengatakan bahwa apa yang dia buat itu adalah kotoran kambing yang diolah untuk menjadi pupuk. Nah, pupuk itu dimaksudkan untuk bisa berguna bagi tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di lingkungan atau wilayah pastoran atau wilayah gereja. Wah, bagus juga. Ya, inilah suasana perkampungan. Ya, ini kita masih berada di taman bagian belakang pastoran. Di sisi ini adalah samping gereja. Nah, di sini banyak pohon mangganya. Lahan kosong bisa dimanfaatkan sehingga berguna